Karena strata dia anak SMA nih dulu, anak biasa, anak gaul. Nah di atas itu anak ribut. Jadi kalau lu segaul-gaulnya lu, kalau lu nggak bukan anak ribut, lu nggak bakal dikenal sama orang. Kan gitu dulu kan. Depan belakang kanan kiri, serong kanan serong kiri, serong depan belakang lah, itu udah ternyata anak Texas. Gue lihat lah ini siapa segala macam. Akhirnya sama yang ngobrol segala macam, ternyata anak lawak ikut kabur sama anak KR. Di episode kali ini masih sama kayak kemarin, gue udah panggil narasumber yang kali ini itu bener-bener spesial menurut gue ya, narasumber pada kali ini. Di sini masih sama kayak video yang lalu, gue nyeritain gimana sih masa lalu kita, gimana dulu kita tuh pernah punya masa lalu yang suram, yang kelam. Tapi intinya kita nyeritain sebenarnya gimana sih cara kita keluar dari masa lalu itu. Kita perlu nggak sih keluar dari masa lalu? Kayak gitu ya intinya. Jadi kalau bagi kalian yang emang suka sama video ini, diikutin terus sampai habis ya. Oke? Nah, ini narasumbernya. Mungkin lu semua udah pada tahu dia siapa dari fisiknya, atau mungkin juga emang udah ada yang tahu tapi tahu namanya doang. Ya ini gue kenalin, namanya Barjun. Ini namanya Barjun. Untuk lebih lengkapnya silakan kenalin diri aja secara singkat. Nama lengkap apapun dah. Oke. Nama gue Reza Adriansyah, panggilannya yang teman-teman tahu dan dari dulu Barjun, sampai sekarang juga Barjun. Gua sekarang udah selesai sarjana ekonomi di UIN Jakarta. Alhamdulillah. Udah sih. Sekarang lagi banyak kerjaan aktif di lembaga persaingan usaha, lagi bikin lembaga persaingan usaha. Oke. Yang ekonomi. Nah, di sini kan atau gue nanya langsung nih, gue udah tahu kan. Dulu lu pernah SMP di 19, terus di SMA-nya katanya sampai 4 sekolah, paling 5 sekolah, itu gimana sih? Coba dijelasin dikit aja. 19 ya, pas 19 ini sih. Sorry, 19 itu SMP. SMP Okay. 19. Jadi memang pas SD tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 alhamdulillah nih guys. Emang gua ranking 1 waktu itu. Dari kelas 1 sampai kelas 6, dan memang belajarnya bener-bener belajar dan serius gitu. Tapi pas sudah abis itu masuk SMP, ya SMP yang paling bagus kan waktu itu kan kalau nggak 19 11 lah di daerah Jakarta Selatan di Kebayoran Baru. Akhirnya masuk 19 dan masuk kelas Axel. Nah itu belajar bener-bener lah dari jam, dulu kan masih jam 7 ya, belum setengah 7 tuh. Belajar dari jam 7 sampai jam 5, jam 7 sampai jam 5, dan ya 2 tahun gue lulus. Akhirnya gue masuk ke 82. Masuk 82 ada sebelum masuk 82. Itu berarti lu di 19 akselerasi. Akselerasi 2 tahun gue. 2 tahun doang SMP-nya, gila. Di 2 tahun 19 lagi. Top. Terus seharusnya gue kalau lulus dari 19 itu gue angkatan 2012. Jadi gue masuk Patra itu angkatan 2012. Oke. Karena kan motong 1 tahun kan. Motong 1 tahun. Masuk ke Patra 82 waktu itu memang ada niat tuh pas SMP, karena SMP gue belajar mulu kan pusing. Akhirnya pas lulus SMP tuh gue ikrar sama diri gue sendiri, aku mau bandel lah SMA. Itu mulai dari situ awalnya. Akhirnya gue mau bandel. Udah tuh di Patra gue mulai nongkrong, tapi masih cemen, masih katro-katro lah, nongkrong yang masih disuruh-suruh gitu lah. Masih cemen lah, masih mungkin bisa dibilang sama orang nggak dianggap lah. Tapi nongkrong. Akhirnya di Patra itu waktu itu juga ribut sama 70, dan memang karena gue cabut-cabutan, gue jarang masuk, gue main warnet dulu kan, sering main warnet nongkrong, dan jarang masuk sekolah. Ya akhirnya nggak naik Peter. Dan Peter akhirnya bokap gue ngasih saran, ya udah pindah ke 29 karena dekat dan segala macam. Dan kebetulan kepala sekolah 29 itu temannya bokap gue. Jadi masuk, ya udahlah, tinggal masuk aja. Nah udah ikut, ya udah mulai ceritanya dari masuk KR itu dan sampai dikeluarin itu kan. Jadi di 29 dikeluarin lagi. 29 dikeluarin. Ya teman-teman tahu lah, lu juga pasti tahu banget dikeluarin ya, karena waktu itu ribut, berantem sama 70, ketahuan dan lain sebagainya. Akhirnya gue pindah ke seminggu pertama tuh gue pindah ke 90. SMA 90. Di mana sih tuh? Pesanggerahan ya? Iya. SMA 90 Pesanggerahan. Daerah Ciledug ya? Daerah Ciledug. Itu cuman 2 minggu. Kenapa? Karena hari pertama itu gue masih inget banget, gue di mob satu sekolahan. Kenapa lu bisa di mob sama 90? Ya karena waktu itu ya sering ribut sama 90 kalah mulu sama kita, sama anak-anak KR. Ya akhirnya gue di mob tuh. Gue masih inget banget kan, gue sama Somai ya berdua. Gue masih inget banget, jadi waktu itu berdua itu disamperin sama satu angkatan. Di dalam kelas.
tiba-tiba gue masuk, udah banyak kabar kan tuh sebelum gue masuk ke 90 Barjun anak air pindah ke 90 sama Somai gitu kan berdua. Pas buat hari pertama sekolah masuk istirahat jam 10 gue inget banget. Itu tuh mereka pada ngumpul seangkatan bener-bener guys, sampai di kelas itu penuh, di luar tuh penuh. Ya gue di mop lah bahasanya. Ya sotoy sih sebenarnya. Ngapain sih kayak gitu kan? Maksudnya dia rame banget gue berdua. Sampai gue masih inget banget gue sama Somai tuh ngomong, Somai diem aja kan, ngeri-ngerian juga. Gue sebenarnya ngeri, bukan ngeri sih, kayak ya udah sih gitu. Nah akhirnya gue ingat buat gue ngomong kalau misalkan pengen ribut jangan di sini, tapi di jalanan aja. Gak apa-apa deh lu semuanya nih yang ada di sini, sampai gue gitu sotoy gue dulu. Lu yang ada di sini semua sampai depan-depan tuh gue berdua aja sama dia, tapi kita di jalanan jangan di sini. Ini tanda kutip zaman dulu ya, bukan Zaman sekarang. dulu masih inget untungnya. Dan ya udah akhirnya mereka lu mah gini, lu mah enak ilmuwan apa lu punya ilmu segala macam gue bodo amat. Berarti tandanya berarti gaya doang, mungkin depan cewek-cewek juga kan, ada cewek-cewek juga di situ. Dari 90 pindah ke Limau habis itu kan. kenapa lu pindah dari 90? Sebenarnya bukan karena kasus itu pindahnya, karena gua seminggu sekolah itu bener-bener telat terus. Kan dulu rumah gua kan di Bungur ya, 3 dari ya dekat banget kan ke dekat Gandaria City kan, dekat banget ke 29. Gua berangkat jam 6:30 kurang 15, 6:30 kurang 10 tuh masih boleh masuk. Nah di 90 tuh gue berangkat harus jam 6 kurang supaya bisa ini. Akhirnya gue telat mulu tuh selama seminggu, gue masuk 7:30, jam 7. Nah akhirnya bokap gue juga udah ngerasa kejauhan. Akhirnya ya udah pindah ke Limau. Sebenarnya itu bukan karena jadi dari 90 pindah lagi ke Limau terakhir, Muhammadiyah 3. Di Limau itu sampai lulus. Di Limau sampai lulus. Nggak bener juga sekolahnya sama. Bisa tahu nih, lu udah pernah denger ya, maksudnya ini orang sekolahnya banyak banget, gua nggak tahu udah di mana aja. Poin yang pengen gua tanya itu, lu kan maksudnya dulunya sampai sekarang mungkin ya pinter ya, maksud gua lu pas SMA tuh, pas SMP lu pinter, akselerasi, dari SD juga lu ranking, lu orang pinter lah gue yakin. Tapi kenapa begitu SMA lu bisa beralih ke bandel? Yang pengen gua tanya, maksud gue apa emang lu nemuin hal lain selain kebandelan itu? Maksud gue apa emang ada kenyamanan lain di situ? Maksudnya bandel tuh bukan sekedar bandel, intinya alasan lu dah kenapa lu bisa jadi bandel, apa sih yang ngebuat lu jadi bandel? Ya, tapi kalau lu bandel kan waktu SMA, bandel lu kan? Nah, bandel banget lah gitu. Nggak tahu sih, menurut gue bandel, nggak tahu menurut teman-teman lah. Menurut gue bandel. Kenapa ya? Karena pertama memang dari pas SMP pindah ke Patra itu kan emang udah gue harus bandel gitu. Nah bokap gue tuh mindahin gue dari Patra ke 29 karena 29 sekolah yang biasa-biasa aja, nggak ribut kan gitu ya. Dan yang maksudnya ya nggak gimana-gimana lah. Beda sama waktu itu zaman kita kelas 1 sebelum kita masuk ke KR itu kayak 74 Texas kayak GOR kayak 70 itu sekolah-sekolah yang ya bagi orang tua gue waktu itu janganlah, hindarin lah kalau bisa, karena bakalan sama aja lu ketika lu masuk Patra mau masuk itu. Akhirnya masuk 29, ketemulah sama kalian-kalian ini. Sama elu, sama Somai, sama Jange, ya teman-teman gue lah, Black, Yono, banyak lah. Sama Andi. Ya ketemulah teman-teman itu yang sebenarnya awalnya ya kita berantem ya gitu-gitu aja. Maksudnya buat kayak kita nongkrong udahlah, pengen berantem tuh ya udah sih. Tapi ada sebuah visi gitu, satu visi yang sama. Ya 29 harus sudah mulai bagus dalam urusan ribut ya, maksudnya harus udah mulai bangkit lagi, karena abang-abang kita biasa-biasa aja waktu itu. Kalau menurut gua waktu itu ya pas gua kelas 1 biasa-biasa aja. Ya udah tuh kelas 1 kan ya hampir setiap seminggu 2 kali berantem tuh, nggak di pelbong, nggak kemana ya. Dan pas kita kelas 1 tuh banyak sekolah-sekolah tuh yang masih berani sama kita, karena 29 apaan sih gitu kan. Makanya kita kelas 1 ribut mulu kan, karena banyak sekolah-sekolah yang masih 29 apaan sih gitu. Ya? Sekolah-sekolah cemen sampah apa? Iya sampah lah, biasa aja sekolah-sekolah biasa. Akhirnya diajak ribut mulu, diajak ke tes, menang. Akhirnya ya dari situlah mulai agak-agak ya udah jadi sekalian gitu. Ya udah kita jadi anak ribut sekalian gitu sih. Tapi lu kan maksudnya tawuran itu kan salah ya? Tawuran salah. Nongkrong sampai malam itu kalau nggak ada yang positifnya salah ya kan? Ya intinya kegiatan-kegiatan dulu SMA tuh kebanyakan salahnya kan? Sebenarnya nih ya.
lu sadar nggak waktu itu sebenarnya itu salah, atau waktu itu lu emang belum sadar kalau hal itu tuh salah? Enggak, waktu SMA bingung sih gue juga. Gue tuh mikirnya waktu SMA udahlah, karena strata dia anak SMA nih dulu anak biasa, anak gaul, nah di atas itu anak ribut. Jadi kalau lu segaul-gaulnya lu, kalau lu nggak bukan anak ribut, lu nggak bakal dikenal sama orang, kan gitu dulu kan? Ini pada zaman kita ya? Iya, pada zaman kita dulu kayak gitu kan, anak-anak apa namanya, anak-anak ribut itu ya di atas anak-anak gaul. Benar. Misalkan di sekolah pun kayak gitu, kayak misalkan kita bikin acara apa, pasti kita pada kan yang dijadiin apa, yang jadiin terdepan lah untuk ngurus acara atau apa segala macam. Nah dari situ gue mulai kayaknya gue harus mulai menemuin jati diri nih waktu SMA. Dan waktu itu waktu zaman SMA emang ya nggak ada takut-takutnya, mau sama siapapun gitu, ya kan sih, nggak ada takut-takutnya nggak sih, mau sama siapa kek, mau sama bapak-bapak kek, apa polisi sekalipun masuknya biasa aja. Okay. Apalagi cuma nama anak SMA yang sama-sama kita SMA atau sama-sama STM gitu. Ya sebenarnya awalnya dari situ gitu. Sekali lagi ini buat tekenin kepada kalian yang nonton, ini masa lalu ya, cerita masa lalu, bukan sekarang nih, oke? Yang dirasain pada kita waktu masa lalu, ya kan? Oke? Nah, lanjut lagi nih. Berarti gua simpulin, memang sebenarnya tujuan awal lu itu jadi anak bandel tuh sebenarnya bukan buat tawuran, cuma sekedar emang lu pengen ngerasain aja bandel, karena lu dulunya udah pinter, belajar mulu. Nah, tapi ternyata yang lu temuin lebih, lu nemu temen yang bener-bener goblok banget, jadinya malah jadi. Yeah. Jadi faktor lingkungan tuh emang mempengaruhi banget ya. Oke. Dan ini sih tambahan sedikit ya. Dan gua ngerasa kalau pas gua di KR itu beda gitu sama cerita-cerita SMA di luar. Kalau cerita di SMA di luar kan kayak, wah SMA ini jagoannya ini, SMA ini nih jagoannya ini. Ya. Jadi nih buat teman-teman yang masih pada SMA atau masih umuran anak-anak muda lah, jangan pernah merasa lu tuh yang paling-paling gitu. Lu ribut itu bukan suatu hal yang lu jadi orang hebat, bukan kayak gitu, salah, nggak kayak gitu. Teman lu nggak ribut, lu nggak temenin, nggak boleh kayak gitu ya. Intinya jangan sok jagoan atau gimana sih? Enggak, maksudnya ya jagoan boleh gitu, tapi nggak usah sok lah di depan temen lu, nggak paling jagoan, paling pengen dihargain. Kalau lu ngomong pengen paling didengar, nggak kayak gitu. Siap. Nah, selanjutnya nih, ini berarti kan lu udah ceritain lah ke gua, ke kita semua, masa lalu lu gimana, nongkrong lu gimana, lu pindah sekolah sampai sering banget. Coba tolong ceritain 1 atau 2 kejadian yang menurut lu paling berkesan lah pas di SMA di 29 aja. Ya boleh sih ceritain tentang ributnya juga boleh, buat seru-seruan aja. Yang paling seru menurut lu, yang paling dah di 29 terus sih. Biarpun gua ke 5 kan gua nongkrongnya sama anak ke-29 terus. Malah anak 5 yang ikut nongkrong sama anak 29. Iya. Nongkrong sama anak 5 sama anak 29 juga sama aja gitu. Jadinya ribut yang paling seru apa ya? Seru semua sih. Enggak seru semua sih. Biasa aja gitu, maksudnya nggak ada yang sampai benar-benar kita ketakutan banget kan dulu. Nggak pernah kan menurut gua ya. Iya. Nggak pernah gitu kita sampai anjir nih musuh. Pas ribut kok serem banget, nggak pernah gitu kita ngerasa kayak gitu. Malah kadang kita jadiin bahan ketawa, kita apaan sih nih orang rame-rame doang gitu, gaya-gayaan, mau calling ultah nih segala macem apa. Tapi pas datang gitu doang gitu. Pasti dulu ya nggak ada yang seru, tapi apa ya, mungkin yang pas lawan Texas kali ya, Texas 46 yang pas di Velbak. Suara agak kencengin dikit. Yang pas di Velbak dia apa namanya, datang ultah ya atau apa sih yang gitu. Texas ke Velbak itu seinget gua, Texas itu pengen jalan lawan 70. Tapi mau ke KR dulu. Enggak bukan. Kalau nggak salah 70-nya tuh nggak ada apa gimana gitu. Oh, akhirnya Velbak sotoy lah ya. Iya, gua sama lu lagi ngelokit WT. Oh iya, Nah, taunya di WT ada anak Texas. Iya. Kita ajakin di Velbak, dia lagi sabrak-sabrak tuh. Oh iya. Akhirnya mau. Iya. Silakan diceritain. Nah, itu tuh gue inget. Pokoknya posisinya waktu itu anak Texas tuh di Velbak sebelah kanan ya. Seingat gue nih, gue sambil inget-inget juga, Velbak sebelah kanan, anak KR itu di Velbak sebelah kiri yang di arah KR. Nah, udah tuh ngumpul, kita juga nggak banyak-banyak gitu ya. Nggak banyak. Nggak nyampe 10 orang ya? 10 orang lah. 10 orangan. Nah, 10 orangan udah tuh ribut. Ternyata, nah gue salah. Gue kira ribut itu di Velbak sebelah kiri.
di yang arah mau ke arah Pakubuwono itu. Pakubuwono, iya, ternyata dia dari arah Wetek, dari arah Taman Puring mau ke arah Ciledug, mau ke arah Flavor Velbak. Di situ nah, gua lari ke arah kiri. Gua lurus terus sampai putaran balik Velbak tuh. Oh, jadi gini. Iya, nah gua ngeliat anak-anak, gua kira anak-anak ikutin gua lari, taunya anak-anak nyebrang ke kanan. Nah, ada yang gue ingat, yang gue lihat tuh lu doang. Nah, pas putaran balik gue masuk lah, gue pikir kok yang ngadep sono bukan anak-anak KR, gue bilang. Ternyata anak-anak Texas. Nah, pas gue masuk ke dalam ngeributin kanan kiri depan belakang itu anak Texas semua. Udah tuh seadanya habis-habisnya. Depan belakang kanan kiri serong kanan serong kiri serong depan belakang lah, itu udah ternyata anak Texas. Dan gue satu orang yang gue lihat itu cuma lu doang di sebelah kanan sana. Jadi gue dari arah sini gue ngeliat lu tuh dari arah berlawanan gitu loh. Nah, kok gue sih di situ? Gue sambil bingung, udahlah, gue goblok berarti kan. Tapi memang ngapain? Ternyata gue masuk itu dari belakangnya anak Texas. Dan ternyata gue di tengah-tengahnya dia. Emang anak Texasnya bego atau gimana ya? Ya nggak diapa-apain juga gue, atau mungkin dia juga bingung kan. Lah, ini anak mana? Dari belakang kok ada yang ngoprok-ngoprokin gue. Udah ribut, ya udah. Itu sih paling agak bikin gue deg-degan karena gue bingung kok temen-temen gue nggak ada gitu. Itu pas ributnya tuh gimana, maksudnya lu bisa selamat apa lu menang apa gimana, kan lu bisa dibilang lu sendiri lah. Ributnya gimana? Yang pas sendiri ya udah gue yang namanya BR ya dulu megang apaan gue lupa tuh, kayaknya megang kelewang gitu ya, kelewang gede gitu. Apa golok sisir gue lupa. Ya udah gue masuk ke dalam, gue puterin semuanya. Maksudnya udahlah ini semua lawan, gue nggak ada teman gue karena nggak ngeliat teman gue sama sekali. Satu-satunya orang gue lihat elu, dan elu ada di sana jauh ketutupan 2-3-4 orang lah. Di depan gue tuh masih ada anak SS 3-4 orang, baru elu gue ngeliat di sono. Wah, nggak bener nih gue bilang. Ya udah kira ya mungkin yang di belakang juga yang cupu-cupu kali ya. Texasnya cupu-cupu di belakangnya. Makanya pas gue maju dia bingung juga kan. Ya udah kira dia kabur menang. Dia kabur ke sini, nggak nyangka juga kali gue dari situ. Gue motong dari situ. Seru. Itu nggak sengaja gue pengen motong karena emang gue goblok atau apa namanya udah nafsu banget kan, pengen ribut, nggak ngeliat teman-teman gue. Itu sih paling seru. Sama dua ya. Ini gue potong dikit. Jadi gue tambahin ya, pas lawan Texas ini sebenarnya memang pada zaman kita tuh emang kita menantikan banget ya. Ini kapan sih kita bisa ngelawan Texas gitu, karena beberapa kali dia selalu nggak mau. Bahkan gue ajakin di tongkrongannya di mana dia selalu nggak mau. Sorry, ini pada zaman kita ya, pada zaman dulu. Akhirnya dia mau gitu. Di Velbak lagi. Bodo amat dah. Maksudnya kita tuh, gue mau Bardin sih ngomong. Udah Jun, bodo amat tuh Jun. Mau gimana pun adanya, kita harus menang gitu. Bahkan kita benar-benar seneng banget. Ribut tuh bukan kayak takut malah. Akhirnya kita ngelawan Texas gitu. Itu mungkin saking semangatnya gue, saking membaranya gue dan semangatnya sampai nggak ngeliat teman, sampai muter balik lewat situ. Tuh. Itu goblok sih. Itu kegoblokan gue yang paling goblok itu. Itu gue inget, lu tuh jauh banget di sono, gue di sini, gitu. Gue tahu, lu lawan yang di belakang, gue lawan yang di depan. Orang-orang tuh, gue emang dia banyak banget dah. Gue nggak tuh bayar tuh apa aja ada, dari yang mulai molotov, golok sisir, semuanya tuh ada. Tapi karena kita ngerasanya seneng, ketawa-tawa gitu. Ya ributnya nggak usah dijelasin lah. Intinya ribut, menang tuh. Dia panik kali ya, pas menang, kok di belakang ada Barjun, jadi dia makin kabur gitu. Makin kabur. Mungkin dia nyangka gue bisa hilang kali. Padahal enggak, gue lewat muter balik lewat situ. Tapi goblok guanya. Di situ ya, Texas gue akuin lumayan selon ya kan. Ya maksudnya dia bener-bener ngetos lah, gue akuin itu dia emang bener-bener dia pengen menang juga lawan kita gitu. Tapi mungkin karena kitanya juga kuat, dia akhirnya mundur. Dan pas dia mau balikin all base lagi, kita cabut. Karena gue berdua doang gitu kan. Udah mending kita mundur aja, santai dulu. Udah menang kan. Akhirnya bubarin warga apa polisi gitu, ya udah bubar. Itu yang pas sama Texas. Dan itu sebenarnya bukan karena gue berani, bukan karena gue gila, tapi karena gue goblok. Gue nggak ngeliat bener-bener. Bukan karena gue sosok jagoan atau enggak. Jadi emang lari, gue kira mah dia ada di sini. Pas gue lari kok sepi. Udah gue bablasin lagi. Gue bablasin ke muter balik. Ternyata anak Texasnya di situ. Karena kayaknya di sebelah sini. Itu karena gue goblok, bukan karena gue jago atau gimana sosok. Sama selanjutnya yang dikit juga sih waktu itu. 7 orang kalau nggak salah, 7 apa 8 orang ya. Dari pihak kitanya. Ya kita kan juga berantem
lebih senang dikit daripada rame. Karena rame nyusahin, kadang-kadang ada yang ketangkep polisi lah, ada yang ini dan bikin kabur-kaburan doang kan. Mendingan sepi bisa sangat 7 orang. Tapi goblok semua kan gitu lebih seru. Itu waktu lawan laut ya. Laut atau apalah, gua nggak ngerti tuh anak STM. Awalnya biasalah somai, mulutnya mulut kompor kan. Abis ngokit sama anak-anak 2015 ya, abis ngokit sama anak 2015 sepi selalu ngomong gitu kan, santai aja sepi dia. Oke kan kita ini di mana? di Velbak. Oh, di Velbak juga. Kita lagi nongkrong di Baba waktu itu kan. Di Velbak sepi, kata Somai. Ya udah kita santai-santai sepi. Mau STM kayak apaan? Sama-sama sepi nih. Ternyata pas kita ke situ, buset, dari dalam Velbak yang apa namanya? Dari Pandan, dari Velbak kali. Pandan kali Velbak ya, kali Velbak dari Pandan ada, buset gue bilang ada kali 40-50 orang itu mah. 50 ada. Gue inget banget sebelum jalan tuh pas masih di Velbak belum bentrok sama musuhnya, gue bisikin Somai, Mai sepi dari mana anjing, gue ngomong kayak gitu, gue masih inget. Udah slow aja Somai. Ya udah gue bilang udah kita bayar kecil-kecil, dia juga apa namanya kayaknya siap banget, akhirnya bentrok. Dan yang momen yang paling gue inget pas Somai mau di koprok, mau disikat ya, sama nggak tahu tuh anak pakai baju bukan baju sekolah, pakai baju bebas itu sama pedang gede banget. Gue ibaratnya pakai ya Allah pisau kecil lah, pisau dapur apa kayak cuman golok-golokan kecil kayak kunai lah. Kalau di Naruto tuh kayak kunai. Udah akhirnya anjir Somai kasihan banget kan, gue lihat. Ya udah akhirnya gue bantuin. Jadi dia gede banget bere, gue nahan pakai ituan, pakai apa? Bere kecil itu. Dia pakai bere kecil itu gue nahan gini. Somai kabur, wah gue bilang gila juga Somai. Akhirnya ganti-gantian tuh ribut. Saat dia juga ngerti kali kan, mungkin lihat ini anak-anak kaya gila juga ya. Iya. Bere kecil kok berani-berani banget. Pas udah pertama kali ribut jebol jauh sampai putaran Velbak, habis itu dia ngebalikin. Pas gue ngeliat gini, wah nggak bisa nih kita 7 orang doang. Akhirnya kita cabut waktu itu, karena emang nggak memungkinkan kan. Pas dia mau ngebalikin lagi udah kita cabut, jadi nggak dianggap kalah kan waktu itu. yang penting pas kita pertama kita menang. Itu sih gue inget banget. Somai udah kacau itu kalau misalkan sampai kena. Somai bawa BR kecil juga sama. Yang katanya anak laut ngikut ke bawah. Nah, lari kabur, anak laut ikut, kok celananya putih, gue lihat. Itu hari Jumat kan, kita kan biasanya hari Jumat pakai baju kalau kita di Limo pakai baju putih juga. Iya. Tapi dia kok bajunya putih juga. Kalau lu sama gue kan emang celananya putih. Emang celananya putih ya? Kalau dia, gue lihat, lah ini siapa segala macam. Akhirnya Somai ngobrol segala macam, ternyata anak laut ikut kabur sama anak KR. Enggak bang, mukanya udah pucet banget, udah ketakutan kan. Ternyata sama anak-anak ya udahlah, enggak apa-apa, udah slow. Akhirnya abis selang 15 menit udah suruh cabut lu Udah cabut aja. Udah. Itu sih paling goblok sih, cerita paling goblok. Bukan karena kita jagoan ya, tapi karena kita goblok. Dulu. Jangan pernah merasa dan jangan pernah berasa kita itu yang paling-paling. Langit tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi. Laut tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya dalam.